Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menuju Ponorogo. Setelah tiba di Ponorogo, di pinggir jalan yang asri, beliau beristirahat sekaligus berteduh di bawah pohon yang rindang. Sambil menikmati sejuknya udara di situ, beliau mulai berpikir, mengapa Ponorogo terkenal angker? Padahal dalam pandangan beliau saat itu adalah terlihat seperti kota yang asri serta sejuk udaranya. Ponorogo dikatakan angker karena dahulu pada zaman Mojopahit disebut Kadipaten Wengker atau Wewengkon Angker. Disebut Wewengkon Angker karena dahulu kala kota ini masih hutan belantara dan angker. Di masa pemerintahan Mojopahit, Wengker dipimpin seorang raja bernama Raden Kudomerto atau Wijaya Rojoso sebagai raja pertama. Selain menjadi Raja Wengker, Wijaya Rojoso merupakan tokoh yang mempunyai peran besar di Mojopahit. Antara lain, salah satu dari 8 tokoh yang diundang pada waktu pengangkatan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi diangkat menjadi anggota Dewan Sabto Prabu, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1351 Masehi, mengambil tindakan tegas terhadap kesalahan yang dilakukan Gajah Mada atas peristiwa Bubat dan mendapat penghargaan dari Tribhuwana Tunggadewi. Ada yang memperkirakan pusat pemerintahan Wengker pada saat itu berada di sekitar Kecamatan Sambit, Ponorogo. Wijaya Rojoso meninggal pada tahun 1310 Masehi dan dimakamkan di Manar dengan nama Wisnu Bawono. Era kepemimpinan Wengker di masa Majapahit berikutnya adalah Dyah Suryo Wikromo Girisowardana. Ia adalah anak Dyah Kertowijoyo. Ia memimpin Wengker sejak ayahnya masih memimpin pemerintahan Mojopahit pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Dalam kitab Pararaton, ia bergelar Bre Hyang Purwowiseso. Ia meninggal pada tahun 1466 Masehi dan dimakamkan di Puri. Sampai masa ini, nama Wengker masih disebut-sebut dalam sejarah Mojopahit. Di akhir kejayaan Mojopahit, yang mana wilayah Mojopahit terpecah belah, wilayah seperti Demak, Jeporo, Tuban, Gresik, dan Surabaya memerdekakan diri. Kerajaan kecil yang tumbuh menjadi besar adalah Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Patah. Sekitar awal abad 16, Demak menguasai kota-kota pesisir lain seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Sedayu. Raden Patah diakui sebagai pemimpin kota-kota dagang pesisir dengan gelar Sultan. Seiring munculnya Demak, Mojopahit semakin parah dilanda krisis. Brawijaya telah diganti atau direbut Girisowardana yang sebenarnya tidak berhak atas tahta Mojopahit. Pada waktu Raja Brawijaya terakhir telah memberikan wilayah kekuasaan kepada Raden Patah yang kelak di kemudian hari berkembang menjadi Kerajaan Demak. Hal yang berbeda dialami putra Brawijaya V lain yang bernama Raden Katong belum mempunyai wilayah kekuasaan. Hingga terdengar berita bahwa sebelah timur Gunung Lawu ada seorang Demang atau Kutu yang tidak mau menghadap ke Majapahit. Maka Raden Katong disuruh menghadapkan Demang tersebut ke Mojopahit. Setelah itu Raden Katong masuk Islam. Demang Kutu tersebut adalah Ki Ageng Suryo Ngalam atau terkenal dengan sebutan Kutu. Ia punggawa Majapahit yang masih termasuk kerabat keraton. Maka oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, ia diberi jabatan Demang, Kademangan Kutu atau Suru Kubeng. Wilayahnya adalah bekas kerajaan Wengker, yang mana seiring semakin lemahnya Mojopahit, Ki Ageng Kutu meneruskan tata cara dan adat kerajaan Wengker dahulu. Para pembantu dan punggawanya
diajarkan bela diri dan berperang serta topo broto. Sementara itu, Raden Katong datang ke wilayah Wengker bersama dengan Selo Aji. Mereka menemui Ki Ageng Mirah yang merupakan putra Ki Ageng Gribik, seorang ulama dari Malang. Ki Ageng Mirah adalah penyebar Islam di wilayah Wengker. Banyak hal penting yang dijelaskan Ki Ageng Mirah kepada Raden Katong, termasuk kesulitannya dalam menyebarkan agama Islam. Pihak Raden Katong berusaha melakukan pendekatan secara perlahan terhadap pihak Ki Ageng Kutu. Antara lain, dilakukan Ki Ageng Mirah terhadap Ki Ageng Kutu secara musyawarah agar Ki Ageng Kutu bersedia menghadap ke Mojopahit. Tetapi Ki Ageng Kutu menolak dengan alasan karena kerajaan Mojopahit yang memberi pintu bagi penyebaran agama Islam, padahal wilayah Wengker kebanyakan menganut agamanya sendiri, yaitu Hindu dan Buddha. Maka singkat cerita, terjadilah peperangan antara tentara Mojopahit yang dipimpin Raden Katong beserta Ki Ageng Mirah dan Selo Aji serta beberapa tokoh lain. Pada tahun 1468 Masehi, Kutu sebagai ibu kota Wengker jatuh ke tangan Raden Katong dan bala tentaranya. Ki Ageng Kutu bisa dikalahkan tetapi tidak ditemukan jasadnya atau musnah di bukit yang kemudian disebut dengan Gunung Bajin. Setelah bisa menguasai bekas kerajaan Wengker, Raden Katong mendirikan kadipaten baru yang bernama Ponorogo. Pono artinya pintar atau mengerti dengan benar. Rogo artinya badan atau jasmani. Ada pula yang menyebutkan dari asal kata pramono yang artinya rahasia hidup dan rogo yang artinya badan atau jasmani. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tahun 1496 Masehi dengan Raden Katong sebagai adipati pertama dengan gelar Kanjeng Panembahan Bathara Katong. Begitulah yang diceritakan oleh orang tua tersebut. Dan sekali lagi berpesan, jangan lupa kamu untuk berziarah ke makom Ki Ageng Kutu dan makom Bathara Katong. Setelah itu bisa kamu lanjutkan perjalananmu. Setelah beliau bersalaman atau sungkem, sesosok orang tua ini lalu berjalan. Setelah 3 langkah di hadapan beliau, sesosok orang tua ini lalu menghilang. Beliau tertegun dan tersadar kalau belum sempat tahu siapa nama orang tua tadi. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan mencari makom Ki Ageng Kutu.